Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membedah satu buah permasalahan, yaitu masalah tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Untuk itu kita mau mendudukkan terlebih dahulu apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian terdahulu tersebut. Apa guna penelitian terdahulu adalah supaya penelitian yang mahasantri mahasantriwati lakukan adalah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jangan sampai kita berbuat tapi yang kita buat itu adalah yang telah dibuat orang lain tanpa ada, kalau bahasa kita di kelas kemarin, bumbu yang membedakannya. Jadi pada video kali ini ada judul dari Ustadzah Mai Novita Astri. Silahkan nanti siapa yang mau dibedah juga judulnya, kita akan bedah di video-video selanjutnya. Akan tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa apa yang menjadi pembahasan kita bukanlah keputusan akhir. Keputusan akhir tetap kita berikan kepada dosen-dosen yang telah membimbing kita dalam penulisan skripsi ini, mulai dari proposal bab 1, bab 2, bab 3, dan juga isinya yaitu bab 4 dan bab 5. Mahasantri mahasantriwati rahimakumullah, di sini kita melihat judul yang diangkat oleh saudari Mai adalah urgensi penggunaan metode tahfidz dalam pembelajaran mutolaah di kelas 2E dan 2Q KMI Pesantren Ar-Raudatul Hasanah Medan. Ini artinya judul yang akan diangkat Ustadzah Mai adalah mengenai apa pentingnya, itu urgensi, artinya kita menggunakan metode tahfidz sebagaimana arahan dari Kepala Bidang Pendidikan bahwa judul-judul yang ada dipelajari di mutolaah itu harus dihafal. Jadi itu adalah sebuah metode, bahwa menghafal itu adalah metode. Metode dalam apa? Dalam pembelajaran bahasa Arab secara keseluruhan. Akan tetapi dalam penelitian Mai ini akan diungkap kembali apa urgensi penggunaan metode itu dalam pembelajaran mutolaah saja. Apakah di pelajaran lain tidak digunakan metode tahfidz? Pastinya digunakan juga. Akan tetapi metode apa dalam penelitian ini, Mai mengkhususkan atau menitik beratkan fokus itu pada pembelajaran mutolaah, dan tidak semua kelas untuk diambil, hanya di kelas 2E dan 2Q saja. 2E dan 2Q ini sebagai representatif dari kelas yang merupakan kelas unggulan dan juga kelas yang merupakan kelas biasa, yaitu kelas 2Q di Pesantren Raudatul Hasanah. Ini kita lihat rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana metode pembelajaran mutolaah di kelas 2E dan 2Q Pesantren Raudatul Hasanah. Yang kedua, bagaimanakah penggunaan metode tahfidz dalam pembelajaran mutolaah di kelas 2E dan 2Q. Dan ketiga, adakah efektivitas penggunaan metode tahfidz dalam pembelajaran mutolaah di kelas 2E dan 2Q. Untuk itu, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, perlu nanti untuk menjadi diskusi antara Ustadzah Mai dan dosen pembimbingnya adalah untuk rumusan masalah nomor 1, karena rumusan masalah nomor 1 itu kita harapkan adalah
terjawab oleh bab 2. Di sini kita lihat rumusan masalah bab satunya itu sudah terjun ke lapangan. Bagaimana metode pembelajaran mutolaah di kelas 2E dan 2Q Pesantren Rodotul Hasanah Medan. Padahal dalam proposal ini kita sama sekali belum terjun ke lapangan dan kita juga belum mengeluarkan surat izin meneliti. Oleh karena itu mungkin secara konsep saja untuk diarahkan rumusan masalah bab 1 ini, rumusan masalah nomor 1 ini, bagaimana metode pembelajaran bahasa Arab misalnya, atau bagaimana metode pembelajaran di pesantren misalnya, untuk kemudian nanti bab 1 inilah atau rumusan masalah nomor 1 yang tertuang di bab 2 itulah nanti yang akan kita jadikan pisau analisis untuk melihat bagaimana jawaban dari rumusan masalah nomor 2 dan rumusan masalah nomor 3. Jadi bagaimana kita meninjau masalah yang akan diangkat ini? Untuk itu kemarin kita sudah belajar secara mendalam bagaimana melihat penelitian-penelitian terdahulu. Di sini beberapa penelitian sudah saya kumpulkan, bahwa kita mencarinya bagaimana sudah kita pelajari kemarin. Ternyata setelah kita cari-cari ada beberapa penelitian yang sudah diangkat oleh berbagai pihak, apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa S1, S2 dan S3. Jadi kita jangan tidak pede untuk mengangkat tulisan-tulisan, bahkan tulisan profesor sekalipun, untuk dibandingkan dengan tulisan kita, karena dalam ranah akademik kita itu sama dengan profesor-profesor lainnya. Kita hanya membedakan apa yang menjadi penelitian yang mau kita angkat. Tadi penelitiannya adalah tentang metode tahfidz. Jadi kita ungkap terlebih dahulu apa sebenarnya metode-metode yang ada di pembelajaran bahasa Arab. Kita ungkap saja, sehingga nanti kesimpulan akhir dari tujuan atau dari telaah pustaka atau dari penelitian terdahulu itu adalah bagaimana kita memang benar-benar memperlihatkan bahwa apa yang kita kaji ini berbeda dari yang dikaji orang-orang. Di sini ada tulisan dari UIN Sunan Kalijaga. Ini ada 2 orang, ada Umi Baroroh dan ada Fauziah. Dia mempelajari metode-metode dalam pembelajaran keterampilan bahasa Arab reseptif. Artinya yang dijelaskan di sini adalah metode-metode pembelajaran mengenai keterampilan bahasa Arab. Ingat bahwa mutolaah itu adalah pelajaran yang juga mendidik kita dan juga mengajarkan santri-santri untuk terampil berbahasa Arab. Artinya ada singgungan antara apa yang dipelajari atau dikaji oleh Mai dengan yang dikaji oleh Umi dan Fauzia ini. Tetapi setelah kita baca satu persatu dari apa yang menjadi tulisannya, didapati bahwa apa yang menjadi pembahasan dari Umi Baroroh dan Fauzia ini adalah umumnya. Di sini dibahas tentang metode pembelajaran, dibahas pula di sini tentang keterampilan reseptif, dibahas pula dalam penelitian ini mengenai macam-macam metode pembelajaran. Ada dalam keterampilan istima, yaitu metode langsung yang kita kenal di pesantren Rodoh dengan direct method. Ada juga metode istima as-sam'iyah
as-Safawiyah. Jadi metode audiolingual. Nah, jadi semua ini metodenya bersinggungan dengan apa yang akan dibahas oleh Mai, akan tetapi dia membahasnya secara umum. Berbeda pula dengan apa yang dihadirkan oleh Kausari dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Dia mengetengahkan tentang efektivitas metode hafalan, sama yang diangkat dengan Ustadzah Mai, akan tetapi dampaknya bukan dalam keterampilan berbahasa Arab, tetapi dampaknya dalam prestasi belajar pendidikan agama Islam. Nah, berbeda pula dengan apa yang dihadirkan oleh Devi Suci Windaria. Devi Suci Windaria ini dosen di Institut Agama Islam Negeri Jember. Maka dia dia membahas tentang metode hafalan merupakan metode pembelajaran klasik. Jadi bagaimana metode pembelajaran klasik ini dapat bertahan dalam pembelajaran bahasa Arab. Hingga sekarang metode ini sering digunakan pesantren salaf maupun modern. Kita juga menggunakan. YIN Jember merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang ada di kawasan Tapal Kuda. Perkembangan kemajuannya juga mengalami beberapa perubahan terhadap metode pembelajaran yang digunakan seiring dengan berkembangnya inovasi pembelajaran bahasa Arab. Akan tetapi pengajaran bahasa Arab masih kukuh mempertahankan metode hafalan dalam pembelajaran. Artinya dia mengkaji tentang sisi kebertahanan. Kok iya masih dipakai yang namanya metode hafalan itu, walaupun metode itu adalah metode klasik. Artinya dia menguatkan kembali bahwa metode hafalan itu adalah metode yang harus dipertahankan. Berbeda pula dengan apa yang dihadirkan IAIN Parepare Siti Sakinah. Ini program studi pendidikan bahasa Arab jurusan Tarbiyah dan Adab Parepare. Ini dia mengkaji tentang peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab melalui game talking stick di asrama Ma'had Institut Agama Islam Parepare. Jadi apakah kemudian ada singgungannya dengan yang akan dibahas oleh Mai? Pasti ada. Bahwa apa yang dihafal itu akan dikuasai, dan penguasaan itu bisa menjadi penguasaan kosakata, dan penguasaan kosakata di Ma'had IAIN Parepare ini digunakan melalui games talking stick. Artinya mereka bermain dengan berbicara tentang apa yang didapatinya dari stick-stick yang telah disediakan. Berbeda pula dengan apa yang dihadirkan oleh skripsi juga Siti Nur Halimah, ini 2013 dari UIN Jogja. Jadi sebenarnya STIT Rodotul Hasanah itu setara sama UIN Jogja, sama-sama menulis skripsi, sama-sama membahas tentang bahasa Arab. Jadi kita itu jangan minder, jangan merasa mereka lebih baik, tapi kita sama, setara. Karena apa yang mereka bahas juga kita bahas. Nah, jadi hadirkanlah satu buah penelitian yang memang menjadi kenangan kamu untuk STIT Rodotul Hasanah, meskipun apa yang kita lakukan itu tentunya tidak akan sempurna. Ustadz Rosyidin selalu mengatakan idza tammal amru zaharun nuqsan, akan ada kurangnya, tetapi janganlah kita niat lebih dulu untuk ya nggak apa-apalah kurang, nanti kan diperbaiki, tetapi kita niatkanlah kita harus sempurna meskipun ada kurangnya. Jadi di Jogja ini ada pembelajaran mufrodat dengan metode menghafal. Jadi kalau si Mai tadi belajar mutolaah dengan metode menghafal, ini pembelajaran mufrodat. Mufrodat itu dikuasai dengan menghafal. Apakah kemudian uslub dan asalib yang lain sebagainya itu juga dengan menghafal? Itu yang akan kita teliti. Selanjutnya ada juga urgensi kebijakan skripsi berbahasa Arab sebagai media peningkatan mutu mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab.
Ini ada di jurnal, silakan untuk dikaji. Dan secara umum saya ingin mengatakan bahwa apa yang dikaji oleh para peneliti-peneliti ini bisa menjadi tinjauan atau penelitian terdahulu untuk melihat apa yang mau kita teliti. Jadi nanti dalam penelitian terdahulu setelah kita bahas, yang pertama itu akan kita bahas penelitian terdahulu. Kita berikan judul-judulnya dulu. Judul-judul apa yang menjadi bacaan kita sebelum kita menulis skripsi ini, kita tampilkan semua yang kita dapat. Apakah ada batasannya Ustadz? Minimal atau maksimal? Minimal dan maksimal itu tidak ada. Akan tetapi semakin banyak sebenarnya penelitian kamu akan semakin berbeda dengan banyak orang. Silakan untuk didiskusikan sama dosen pembimbing masing-masing. Paling tidak ya 3 lah atau 5 kan gitu. Jadi jangan sampai 1 atau 2, karena kita sudah membicarakan kemarin tidak ada sebenarnya hal yang baru di dunia ini. Yang ada adalah bagaimana kita memperbaharui atau menyegarkan kembali apa yang telah menjadi pembahasan orang-orang dulu. Setelah kita tampilkan judul-judul itu, semakin banyak judul yang kita tampilkan akan semakin baik. Maka kita buat ungkapan, ungkapannya kira-kira seperti inilah ya. Dari judul-judul tersebut di atas, maka yang menjadi pembeda atau diferensiasi penelitian yang akan diangkat oleh peneliti ini adalah misalnya, apakah kemudian ada dalam sisi metode? Metodenya berbeda. Jika misalnya tadi kita kaji dari awal lagi, Umi Baroroh dan Fauziah ini metodenya metode pustaka. Dia mengkajinya berdasarkan metode pustaka. Ini tengok, ada literatur study, ada library research. Maka metodenya berbeda. Metode yang akan diangkat di penelitian ini adalah metode lapangan yang berbeda dengan yang dikerjakan oleh Umi Baroroh atau Fauziah. Metode itu kamu sambungkan, kamu kaji secara akademik. Jadi sehingga kamu memang berbeda nantinya. Dalam sisi metode mungkin berbeda. Kalau misalnya yang lainnya apa Ustaz? Ruang lingkup. Apakah kemudian berbeda juga? Bisa jadi berbeda. Ini salah buka ya. Ruang lingkupnya bisa jadi berbeda. Di sini misalnya, di sini dikaji metode mufrodat menghafal di pesantren modern Abdul Wahid. Ini di pesantren modern, artinya ini pesantren. Berbeda dengan ini. Pada intinya sama, tetapi ini di mahasiswa, di lingkup mahasiswa. Di sini di pesantren Al Munawwir SMK. Lihat, berbeda ruang-ruang lingkup yang diajarkan. Maka di sini juga IAIN Jember. Berbeda pula yang akan dihasilkan. Maka ruang lingkupnya, ruang lingkup yang akan dihadirkan adalah pesantren Rodotul Hazanah, di mana setiap santrinya adalah setingkat dengan MTS, yaitu kelas 2E dan 2Q.
Jadi ruang lingkupnya juga berbeda. Objeknya bisa jadi berbeda juga. Objek itu apa, Zat? Objek itu apa yang diteliti. Jika mereka meneliti tadi mahasiswa, kita meneliti santri. Jika tadi mereka meneliti pesantren secara keseluruhan, kita hanya meneliti kelas 2E dan 2Q aja. Tidak semuanya. Nah, selanjutnya apa? Kegunaan mungkin. Penelitian ini kegunaannya adalah untuk meningkatkan disiplin penggunaan metode hafalan di pesantren Rodotul Hasanah khusus. Karena apa? Di pesantren Rodotul Hasanah khusus karena yang dikaji adalah santri pesantren dan yang dikaji di pesantren dan kegunaannya untuk pesantren pastinya. Dan ini kalau misalnya yang tadi bisa jadi ini untuk SMA dan ini untuk pesantren modern semua. Jadi apa yang mau saya sampaikan dalam video ini adalah bahwa penelitian terdahulu itu penting untuk diseriusi. Silahkan dibaca semua jurnal yang ingin kamu jadikan penelitian terdahulu untuk kemudian kamu dapat mengutarakan apa yang beda dari apa yang kamu teliti. Itu saja mungkin. Selamat menikmati karantina intelektual ini. Semoga apa yang dibimbing, apa yang diajarkan oleh dosen-dosen kamu menjadi sesuatu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.